Jokowi menegaskan tidak mau mencampuri urusan pansus hak angket KPK dengan lembaga KPK. Jokowi tidak mau mengintervensi kinerja dan kerja dua lembaga tersebut. Masyarakat pun ini diminta untuk mengerti perbedaan kewenangan eksekutif, legislatif, dan lembaga independen. Usai berkunjung ke sebuah pabrik penggilingan padi di Sukabumi, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak mau mencampuri urusan apapun terkait pansus hak angket KPK di DPR ataupun terkait dengan lembaga anti rasuah KPK. Supaya diketahui ya, pansus KPK itu wilayahnya DPR, wilayahnya legislatif, itu harus diketahui. Itu haknya DPR, udah. Pansus itu haknya DPR, hak angket itu haknya DPR, wilayahnya ada di sana. Kemudian KPK itu independen. Saya nggak ingin mencampuri, nanti ada yang ngomong intervensi, ada yang ngomong intervensi, enggak. Jadi tolong ini betul-betul dilihat. Wilayahnya ini wilayah legislatif, ini wilayah independen KPK, ini wilayah eksekutif, tolong ini dilihat. Presiden juga enggan mengomentari perihal kehadiran pejabat setingkat direktur di KPK dalam rapat pansus hak angket di DPR. Masyarakat diminta mengerti tentang kewenangan eksekutif, legislatif, dan lembaga independen. Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman datang dalam rapat dengar pendapat dengan pansus hak angket KPK di DPR. Aris mengaku kedatangannya murni inisiatifnya, meski dilarang pimpinan KPK. KPK berencana memanggil Aris untuk dimintai keterangan pekan depan. Ya jangan berandai-andai dong. Jangan berandai-andai. Ada targetnya nggak sih Pak? Ada. Mudah-mudahan minggu depan lah. Minggu depan selesai ya? Ya. Pak Aris bakal dipanggil nggak Pak dalam... Ya nanti setelah DPP melaporkan kita panggil Pak. Pemanggilan Aris di pansus hak angket KPK guna mengklarifikasi sejumlah informasi terkait kasus dan lembaga KPK. KPK menegaskan kehadiran Aris di rapat pansus hak angket KPK tidak mewakili lembaga anti rasuah tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pansus angket di DPR ini semakin panas. KPK kini merasa kinerjanya mulai terhambat dengan manuver pansus sehingga menimbang untuk mempidanakan mereka. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai gerah dengan sejumlah manuver yang dilakukan pansus hak angket KPK. Sejumlah upaya yang dilakukan pansus dengan dalih mengumpulkan bukti-bukti kelemahan dan pelanggaran yang dilakukan KPK dalam menjalankan tugas mulai menghambat kerja KPK. KPK pun tengah menimbang mempidanakan pansus dengan menggunakan pasal obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Kita juga sedang mempertimbangkan misalkan kalau begini terus ini yang namanya obstruction of justice kan bisa kita terapkan gitu loh ya. Karena kita sedang menangani kasus yang besar, kemudian selalu dihambat. Pemidanaan terhadap pihak yang menghalang-halangi proses penegakan hukum memang diatur di dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Langkah hukum ini pun telah diterapkan KPK kepada sejumlah pihak, sehingga mendapat dukungan dari kalangan aktivis. Penting bagi lembaga seperti KPK yang selama ini menjadi sasaran tembak dari berbagai macam pihak, khususnya dari para koruptor gitu ya. Penting untuk menunjukkan KPK ini kuat dengan koordinasi yang tetap terjalin di internalnya. Kalau ada kasus seperti Direktur Penyidikan ini bisa ke DPR tanpa koordinasi dengan pimpinan KPK, itu hanya akan kemudian memperlemah lembaga ini dan jadi mudah banget untuk pansus KPK mengobrak-abrik selanjutnya gitu ya. Namun pansus tak gentar dengan ancaman KPK dengan tetap berkukuh menjalankan proses hak angket mereka. Saya tegas mengatakan, memang pertarungan kita ini pertarungan antara opini lawan fakta. Silakan opini bergerak apapun, tapi saya akan bergerak dengan fakta. Saya tidak bisa ditahan dengan fakta-fakta. Ketika nanti MK kalau faktanya menemukannya A, nggak mungkin rekomendasinya J. Kalau faktanya A, rekomendasinya ya A. Mohon maaf, nggak bisa saya ditawar-tawar. Di sisi lain, KPK sangat berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan sela terkait keberadaan pansus. Sejak awal KPK meyakini keberadaan pansus angket KPK tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD, atau Undang-Undang MD3. Tim Liputan, Metro TV.
Pemirsa, Kejaksaan tengah meneliti dokumen surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terkait laporan pencemaran nama baik Direktur Penyidik KPK Brigjen Pol Aris Budiman kepada penyidiknya Novel Baswedan. Usai menyaksikan pemotongan hewan kurban, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan SPDP itu diserahkan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis 31 Agustus. Menurut Jaksa Agung, proses penelitian SPDP akan ditindaklanjuti dengan menunggu hasil penyidikan Polri terhadap kasus tersebut. Untuk menentukan kelayakan berkas penyidikan, diserahkan ke tahap penuntutan. Brigjen Pol Aris Budiman melaporkan Novel karena mengirim email atau surat elektronik ke pimpinan KPK tentang kebijakan Aris mengangkat Kepala Satgas Penyidik dari Polri. Kita kan menerima saja. Ya kita lihat bagaimana hasil penyidikan dari penyidik. Ini kan dilaporkan pada Mabes Polri kan. Ya kita tunggu. Di sini selanjutnya kita menunggu bagaimana hasil penyidikan yang mereka lakukan. Ini akan kita teliti kalau dari sahabat kita berkasnya, memenuhi syarat apa tidak. Ya itu yang kita. Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman langsung diperiksa setelah laporannya terkait pencemaran nama baik oleh Novel Baswedan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ini Polda Metro Jaya membantah ada perlakuan khusus kepada mantan Wakil Direktur Tipikor Polri tersebut. Polda Metro Jaya memeriksa Brigjen Pol Aris Budiman pada Kamis malam 31 Agustus 2017. Pemeriksaan itu hanya berselang beberapa jam setelah surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP pencemaran nama baik atas penyidik Novel Baswedan dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Polda membantah langkah cepat tersebut karena terdapat perlakuan khusus kepada Aris yang juga mantan Wakil Direktur Tipikor Polri. Polda menegaskan bertindak secara profesional dalam kasus tersebut. Profesional aja lah, ya. Kita polisi namanya ada laporan, masa kita diem saja. Ya. Siapapun kan sama ya. Siapapun sama, barang siapa juga sama, tidak pengecualian. Orang siapapun laporan boleh. Kita tidak lanjuti karena ada laporan. Ya. Kalau nanti polisi itu artinya itu membela-bela, nanti diskriminasi, tidak boleh. Ada laporan ya kita tidak lanjuti. Aris melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan melalui surat elektronik pada 13 Agustus 2017. Laporan itu terungkap setelah Aris curhat di depan Pansus Hak Angket KPK di Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa 29 Agustus. Itu saya. Novel melayangkan email berisi surat protes kepada pimpinan KPK ihwal kebijakan Aris mengangkat Kepala Satgas Penyidik KPK dari Polri pada 14 Februari 2017. Aris kesal karena Novel dalam surat itu menyebut dirinya tak berintegritas dan berkinerja buruk. Tim Liputan Metro TV. Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigjen Pol Aris Budiman tadi malam memberikan pernyataan usai menjalani pemeriksaan atas pelaporannya kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Pelaporan ini dilakukan lantaran Aris Budiman merasa adanya pencemaran nama baik atas isi email dari Novel yang dianggap menurunkan harga dirinya. Dilecehkan, dan orang-orang jadi tahu. Di kepolisian tahu email itu karena menyebar lewat jalur-jalur WA. Kolega-kolega saya di kejaksaan Pak menyebar kemana-mana. Saya nanti misalnya keluar dari ini, mereka akan tahu beritahu, wah ini mantan di KPK yang tidak berintegritas, Memperburuk citra Bapak. Oh iya, luar. Supaya diketahui ya, Pansus KPK itu wilayahnya DPR, wilayahnya legislatif, itu harus diketahui. Itu haknya DPR, udah. Pansus itu haknya DPR, hak angket itu haknya DPR, wilayahnya ada di sana. Kemudian KPK itu independen. Saya nggak ingin mencampuri, nanti ada yang ngomong intervensi, ada yang ngomong intervensi, enggak. Jadi tolong ini betul-betul dilihat. Wilayahnya ini wilayah legislatif, ini wilayah independen KPK, ini wilayah eksekutif, tolong ini dilihat. Presiden juga enggan mengomentari perihal kehadiran pejabat setingkat direktur di KPK dalam rapat Pansus Hak Angket di DPR. Masyarakat diminta mengerti tentang kewenangan eksekutif, legislatif, dan lembaga independen. Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman datang dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK di DPR. Aris mengaku kedatangannya murni inisiatifnya, meski dilarang pimpinan di KPK.
KPK berencana memanggil Aris untuk dimintai keterangan pekan depan. Kita akan menuju ke Sukabumi, Jawa Barat untuk melihat sambutan Idul Adha dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Naik semuanya. Jadi diem-diem saja, udah nanti tahu-tahu di mana nggak tahu. Jadi kalau diumumkan nanti rame, harga tanah menjadi naik, malah tidak jadi bangun airportnya. Selanjutnya, hadirin hadirat yang saya hormati, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, ingin menyadarkan kepada kita semuanya bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa besar. Negara kita ini adalah negara besar. Ini perlu saya ingatkan di mana-mana. Negara kita yang terdiri dari 17.000 pulau, sekali lagi 17.000 pulau, 516 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Ini adalah negara besar. Kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Kita memiliki 1.100 lebih bahasa daerah yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Kalau di sini, setelah salam, biasanya kita sampaikan Sampurasun, Kumaha Damang, Sae. Itu kalau di sini. Nanti pindah ke Sumatera Utara itu di tiap kota itu kabupaten berbeda-beda. Kalau di sana Horas, nanti pindah ke tengah beda lagi, Majuah-Juah, agak ke timur di Sumatera Utara beda lagi, Juah-Juah, di selatan beda lagi, Ya'ahawu. Itu baru satu provinsi sudah beda-beda seperti itu. Inilah negara besar kita Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Saya sudah pernah mencoba dari Banda Aceh, dari Aceh sampai ke Wamena di Papua. Berapa jam? Naik pesawat 9 jam. Coba kalau jalan kaki berapa bulan? Sekali lagi, inilah negara kita Indonesia. Setiap bertemu dengan kepala negara, dengan kepala pemerintahan, selalu saya sampaikan ini, bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saya sampaikan pada Sri Baginda Raja Salman juga sama. Sri Baginda, Indonesia memiliki 17.000 pulau, beliau terkaget-kaget. Benar Presiden Jokowi, betul Sri Baginda. Saya sendiri juga belum pernah ngitung. Tapi data yang ada 17.000 pulau lebih. Bertemu dengan Emir Qatar, Syekh Tamim, bertemu dengan Emir Uni Emirat Arab, Syekh Muhammad, saya sampaikan juga mengenai itu. Terakhir saya bertemu dengan Dr. Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan. Saya sampaikan hal yang sama. Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah. Beliau terkaget-kaget dan berpesan kepada saya, Presiden Jokowi, negaramu adalah negara besar, tapi hati-hati mengelola perbedaan, hati-hati mengelola keragaman. Di Afghanistan itu hanya ada 7 suku. Kemudian ada 2 yang bertikai, kira-kira 30 tahun yang lalu. Kemudian yang satu membawa negara luar masuk, yang satu membawa negara luar masuk. Akhirnya terjadi perang. Sampai sekarang tidak selesai. Beliau menyampaikan pada saya, sekarang justru ada 40 kelompok di sana yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Sehingga beliau titip, Presiden Afghanistan titip, hati-hati Presiden Jokowi, jagalah kerukunan, jagalah persaudaraan di antara rakyat di Indonesia. Kalau ada gesekan, ada pertikaian sedikit, segera diselesaikan. Ini titipan yang diberikan kepada saya. Saat itu saya merinding betul.
Ini perlu saya mengingatkan pada kita semuanya, jangan sampai karena pilihan wali kota atau pilihan bupati atau pilihan gubernur kita menjadi pecah. Itu adalah urusan politik. Kalau sudah nyoblos sudah kita menjadi saudara lagi. Jangan sampai antar tetangga menjadi pecah atau tidak saling bersapa gara-gara masalah coblosan atau pilihan politik. Tidak boleh seperti itu. Saya diberikan titipan oleh Presiden Afghanistan, itu saya ingat-ingat betul. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kita semuanya untuk mempererat persaudaraan kita antar umat muslim, ukhuwah Islamiyah kita, juga ukhuwah watoniyah kita antar saudara sebangsa dan setanah air, dan ukhuwah basariyah kita. Sekali lagi, kita semuanya adalah saudara. Kita semuanya adalah saudara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sambutan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Masjid Agung Sukabumi di Lapangan Merdeka Sukabumi, begitu ya? Ya, dan kalau kita lihat memang tadi juga yang salah satu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo mengenai bagaimana Presiden Joko Widodo juga menggambarkan keberagaman Indonesia meski berbeda tetapi juga kita tetap bersama-sama begitu ya. Ya, ini sesuai dengan tema kita, kurban untuk kemuliaan, karena memang banyak sekali kita harus bertoleransi, kita harus mendekatkan diri sama, jadi kita mendekatkan diri pada Tuhan, tetapi kita juga memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Harus seimbang betul. Begitu, ya. Jadi dan kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.